di metode kekakuan itu kita tertarik dengan struktur yang begini. Yang jepit-jepit begini ya. AB. Dalam metode fleksibilitas kita sudah bisa menganalisis struktur ini ya. Apapun bebannya ya. Misalnya nih kalau dikasih beban merata, sekarang Anda sudah bisa ngitung reaksi RA, MA, RB, MB ya. Bisa ya? Lepas saja berapa nih? Kalau nggak ada horizontalnya 2 dilepas. Kemudian cari perpindahannya, susun persamaan kompatibilitasnya, nanti dapat X1, X2-nya, misalnya RB dan MB jadi X1, X2, lalu setelah itu dapat yang lain ya. Jadi struktur jepit-jepit ini akan digunakan di metode kekakuan nanti. Jadi apapun bebannya, mestinya sekarang Anda sudah bisa menentukan reaksi. Ya. Nah, satu hal lagi yang perlu kita cari adalah untuk struktur jepit-jepit ini, bagaimana kalau salah satu ujungnya mengalami perpindahan. Ya. Dan itu perhitungannya juga harusnya sudah bisa Anda lakukan karena sudah dibahas di perpindahan tumpuan. Ya. Jadi struktur jepit-jepit AB yang panjangnya L ini, misalnya ujung B-nya mengalami perpindahan kemana? Ke atas gitu ya. B-nya mengalami perpindahan ke atas sebesar 1 ya. Hitungnya 1 aja, nanti kalau aktualnya yang lain tinggal dikalikan saja karena struktur kita struktur linear. Jadi B-nya pindah 1, tapi yang lainnya nggak berubah ya. Jadi putarannya tetap, ininya begini. Jadi di B tetap horizontal di ujung B. Nah setelah itu baru begitu ya. Ini digambarnya ekstrim tentu saja ya. Karena aktualnya perpindahannya tetap perpindahan kecil. Ya. Nah, apa saja reaksi yang muncul di A, dan di B akibat titik B naik sebesar 1 satuan. Ya. Nah, untuk menganalisis ini kita perlu mengubah struktur ini menjadi statis tertentu dulu karena ini tak tentu. Kelebihan 2 gaya, misalnya biar gampang RB ini kita jadikan X1, gaya kelebihan pertama, dan MB ini gaya kelebihan kedua, sehingga struktur primernya jadi demikian ya, hanya cantilever AB. Oke, cantilever AB. Tidak ada beban yang bekerja, jadi kita hanya menganalisis struktur ini akibat perpindahan dari tumpuan, dari semua tumpuan nanti, yang B dulu, nanti A juga demikian. Kalau ada gayanya bisa kita pisahkan, analisis dulu saja dengan gaya, misalnya tanpa perpindahan, nanti efeknya bisa digabung. Oke, jadi untuk menganalisis ini kita perlu matriks fleksibilitas ya, delta, dan itu diperoleh dengan memberikan gaya satu satuan. Pertama X1-nya seperti ini. Ini B, jadi kita pasang gaya satu satuan di sini. Momennya demikian mestinya. Ini 1, berarti di ujung sini L, ya. Dan satu lagi, momen searah dengan MB sebesar 1 satuan. 1 begini, jadi ini M1-nya. Dan ini nilainya konstan sebesar 1. Ini M2, ya. Jadi untuk struktur begini, X1 sama dengan 1-nya menghasilkan M1, X2 sama dengan 1 menghasilkan M2. Dan kita bisa mulai hitung. Delta 11 itu segitiga dengan segitiga lagi. Jadi panjangnya L, M-nya L juga. Kemudian kalikan delta 1 lagi, L lagi, per 3 EI. Ini L pangkat 3 per 3 EI. Lalu delta 12, M1 dengan M2, panjangnya L, kemudian M1-nya L, M2-nya 1. Ini segitiga dengan segi 4, jadi per 2 EI. L kuadrat per 2 EI. Dan delta 22, segi 4 dengan segi 4, jadi panjangnya L,
momennya 1, lalu momennya 1 lagi, 2 dan 2 per EI. Segi 4 dengan segi 4 pembaginya 1, ini L per EI. Perpindahan tumpuannya ini X1 sebesar 1, jadi deltanya sudah jelas ini. Vektor deltanya isinya adalah 1, 0, sedangkan delta 0-nya 0 ya. Delta 0-nya isinya 0 dan 0. Akibat beban tidak ada, perpindahan tumpuan sudah searah dengan gaya kelebihan, jadi tidak ada delta S juga. Ya. Jadi nilainya 0, sehingga persamaan kompatibilitas kita ditulis di sini saja, biar tidak terlalu padat. Jadi ada seper EI-nya saya keluarkan. L pangkat 3 per 3. L kuadrat per 2. L kuadrat per 2. Dan L. X1 X2 sama dengan deltanya 1, 0 dikurangi 0, 0. Ya. Dari sini kita bisa dapatkan X1 dan X2 ya. Ini inversnya apa nih? Inversnya, kalau inversnya seper EI adalah EI. Inversnya ini apa nih? Determinannya L pangkat 4 per 3 dikurangi L pangkat 4 per 4. Sepertiga kurang seperempat itu 1/12 ya. Jadi 1 per, ini kan L pangkat 4 per 12, jadi 12 per L pangkat 4, seperdeterminannya. Kali begitu. Lalu yang ini ditukar gitu ya. L. Dan ini jadi minus ya. Minus L kuadrat per 2. Minus L kuadrat per 2 kali L pangkat 3 per 3. Sebelah sini. Kalikan dengan ini. 1 dan 0. Ini adalah X1, X2 ya. X1, X2 sama dengan. Sama dengan EI-nya saya taruh sini aja. Jadi 12 EI per L pangkat 4. Kalikan ini semua. Dan diperoleh, saya hapus ini aja ya momennya. Karena kan nanti sudah tidak diperlukan lagi. Ini L dan ini 0. Jadi 12 EI per L pangkat 3. 12 EI per L pangkat 3. Kemudian yang ini minus L kuadrat per 2. Di sini ada 12. Jadi minus 6. EI, L-nya tinggal kuadrat. EI per L kuadrat. Jadi reaksi akibat perpindahan satu satuan di ujung B vertikal, itu RB-nya 12 EI per L pangkat 3 dan X2-nya atau MB-nya minus 16 EI per L kuadrat. Jadi minus artinya sebaliknya dari gambar yang di sana. Dan saya langsung ganti saja karena keperluan kita sebenarnya ini. Jadi kalau ujung B naik sebesar satu satuan, RB-nya adalah 12 EI per L pangkat 3. MB-nya negatif 6 EI per L kuadrat, jadi pindah arahnya ke bawah, berlawanan, searah jadinya. Jadi ke sini, ya. 6 EI per L kuadrat. Ya. Karena tidak ada gaya lain yang bekerja, kalau ini 12 EI per L pangkat 3 ke atas, RA mestinya ke bawah, ya. Biar seimbang. Ini juga 12 EI per L pangkat 3. Lalu momennya mereka berdua, ini panjangnya L, jadi 12 EI per L kuadrat. Ini baru ada 6, jadi ada 6 lagi ke sebelah sana di sini.
Ini 6EI per L kuadrat. Ya. Jadi ini adalah reaksi yang muncul karena ujung B naik ke atas sebesar 1 satuan. Ya. Oke, itu. Lalu selanjutnya saya hapus di sini. Selain naik 1 satuan, kita juga perlu kalau dia berputar 1 satuan. Jadi tadinya begini, A, B, lalu dia mengalami putaran 1 satuan. Jadi tadinya vertikal gini jadi miring gitulah ya. Di mana putaran ini 1 satuannya ya. Putarannya 1, jadi kira-kira deformasinya beginilah. Ya, yang ini tetap tidak mengalami perpindahan dan tidak berputar. Ini juga tidak mengalami perpindahan tapi hanya berputar. Begitu. Nah, bedanya dengan yang tadi itu hanya di vektor deltanya saja ya. Kalau tadi deltanya 1 karena ke atas dan 0. Kalau yang ini sekarang deltanya isinya adalah 0 dan 1. Ya. Jadi dibalik aja deltanya. Proses yang lain sama persis karena gaya kelebihan kita tetap X1-nya RB, X2-nya momen di B. Jadi nanti matriksnya sama semua sampai di sini. Hanya isi deltanya saja yang ganti jadi 0 dan 1. Sehingga saya bisa langsung tulis saja yang di kiri bawah sana. X1 dan X2-nya harusnya jadi perkalian ini dengan 0 dan 1. Ya. Jadi saya tulis lagi aja lah. 12EI per L pangkat 4. L minus L kuadrat per 2 minus L kuadrat per 2. L pangkat 3 per 3. Begitu. Pengalinya sekarang 0 dan 1. Ya. Jadi ini minus yang ini minus 6EI per L kuadrat. Sedangkan yang ini L pangkat 3 dengan L pangkat 4 tinggal L. 12 dengan 3 tinggal 4 ya. 4EI per L. Oke, jadi reaksinya begini. Vertikalnya adalah, saya gambar langsung aja, geser. B-nya digeser ke sini. Reaksi vertikalnya minus 6EI per L kuadrat, jadi ke bawah. 6EI per L kuadrat. Momennya 4EI per L kuadrat positif, jadi sama dengan yang tadi. 4EI per L saja, tidak ada kuadratnya. Kalau ini 6EI per L kuadrat ke bawah, maka di A mestinya karena tidak ada beban yang lain, ada reaksi 6EI per L kuadrat ke atas. Dan mereka berdua momennya searah jarum jam 6EI per L. Ini baru ada 4EI per L yang berlawanan putaran jarum jam. Artinya di sebelah A ini masih ada momen lagi yang harus ditambahkan supaya seimbang momen, yaitu 2EI per L. Ya. Jadi demikian, kayaknya kurang fokus ya. Oh ya, harus ada orangnya di situ dulu. Jadi mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi ini juga akan kita gunakan nanti di bab berikutnya ya. Lama-lama nanti yang ini hafal nih harusnya. Jadi kalau ini vertikal pindah 1, reaksinya adalah demikian. Sebenarnya 1 aja cukup karena yang lain dengan keseimbangan sudah bisa Anda tentukan ya. Jadi ingatnya yang ini dengan yang ini aja juga udah cukup. Nah, nanti yang lain bisa ditentukan. Ini juga begitu, ingatnya salah satu aja. Tapi arahnya jangan kebalik ya, jangan kebolak-balik. Itu kalau perpindahannya di B. Nah, dengan cara yang sama kita juga bisa lakukan kalau perpindahannya di A. Ya. Kalau perpindahannya di A,
Ini A, ini B. Kalau yang naik ke atas sebesar satu satuan itu adalah tumpuan A. Seperti ini. Kira-kira reaksinya bagaimana? Kalau bandingkan dengan yang ini saja dulu. Kalau enggak sih bisa kita hitung dengan cara yang sama seperti tadi. Hanya sekarang kalau perpindahannya di A, deltanya tidak akan masuk ke vektor delta yang ini. Karena reaksi di A itu bukan gaya kelebihan. Ya. Jadi deltanya masuk ke delta S nanti ya. Saya mungkin nggak mau panjang lebar. Atau mungkin satu ini bolehlah delta S ya. Jadi kita perlu nyari delta S karena deltanya tetap 0 karena ujung B tidak mengalami perpindahan. Jadi vektor deltanya tetap 0 isinya. 2 buah 0. Gitu. Tapi delta S perlu kita hitung karena yang mana yang bisa dihapus ya. Ini aja yang saya hapus ya. Ini kan sudah masuk ke atas. Ini masih saya perlukan untuk memasukkan delta S-nya. Jadi kalau struktur primernya demikian, kemudian tumpuan A mengalami perpindahan satu satuan ke atas, ini pindah sebesar 1, maka arah X1 juga mengalami perpindahan sebesar 1, jadi delta 1S-nya adalah 1 ya. Sehingga delta 0 itu isinya arah 1 itu ada delta 1S, jadi ini 1, dan satunya lagi nggak ada, 0 ya. Karena tidak ada beban ya. Jadi delta 0 adalah delta 10 tambah 1S. Lalu ini delta 20 tambah delta 2S, yang ada hanya delta 1S yang isinya 1. Jadi demikian, sehingga di persamaan kompatibilitasnya, ini masih sama persamaan kompatibilitasnya karena matriks fleksibilitasnya masih sama ya. Hanya ruas yang ini saja yang berbeda. Yaitu isinya ini jadi 0, 0 karena deltanya 0. Dan ini jadi 1, 0. Kalau dijumlahkan ini jadi minus 1 begitu ya. Ini minus. Jadi min 1 artinya nilai dari X1 dan X2-nya negatif dari yang tadi ya. Yang ini nih. Negatif dari yang ini. Jadinya nanti ini jadi 12 EI per L pangkat 3. Yang sana 6 EI per L kuadrat searah jarum jam. Berarti di sini 6 EI per L kuadrat berlawanan. Dan satunya lagi, sebaliknya lagi. Kalau ini tadi ke bawah, sekarang ke atas. 12 EI per L pangkat 3. Dan ini tadi searah jarum jam. Berarti yang ini berlawanan putaran jarum jam 6 EI per L kuadrat. Ya. Jadi demikian. Ya. Ini kalau B mengalami perpindahan ke atas, mengalami putaran, ini A yang perpindahan ke atas. Kalau A yang berputar, mungkin sekarang di sini saja. Ini sudah tidak perlu lagi. Kalau A mengalami putaran, tadinya vertikal begini, lalu berputar sebesar satu satuan. Ya, deformasinya ginilah. Ya. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan yang di sana, gimana? Kalau mau menghitung bisa seperti yang tadi, tapi sekarang yang ini pakai perbandingan dengan yang di ujung kanan atas itu saja. Kemana mestinya RA, RB, MA, dan MB? Kalau itu yang berputar itu ujung D, ada reaksi ke bawah, dan momen berlawanan putaran jarum jam di B. Di A, momen berlawanan putaran jarum jam juga, 2 EI per L, dan reaksinya vertikal. Sekarang kalau kondisinya begini, kira-kira berapa reaksinya? Di A jadi berapa? Ada yang punya ide? Hanya dengan memperhatikan gambar itu.
Gambar yang ini. Ini gambar ini. Gambar sana dengan gambar ini bedanya apa? Atau gambar itu diapakan supaya dapat gambar ini? Dicermin bukan? Di flip, Pak. Di apa? Di flip gambar. Di cermin sih enggak sih. Kalau nama titiknya sih enggak terlalu masalah kan A dan B. Strukturnya kalau supaya dapat yang ini dari sana itu adalah diapakan? Diputar gitu ya. Diputar 180 derajat ya. Jadi A-nya pindah ke B, ininya jadi begini. Jadi kalau diputar yang sana, yang B yang ke bawah itu jadi naik di sini. 6EI per L kuadrat. Sedangkan A tadi ke atas karena diputar 180 derajat jadi ke sini 6EI per L kuadrat. Yang 4EI diputar ke sini jadi ada di sini. 4EI per L. Dan yang 2EI-nya pindah ke sana. 2EI per L. Ya. Mestinya begini hasilnya. Ya. Jadi ya sama seperti itu. Itu sudah semua perpindahan. Ada lagi sebenarnya 2 lagi yang aksial. Saya gambar di sini saja. Saya nggak akan turunkan karena aksial itu nanti untuk rangka batangnya perlu ya. Bagaimana reaksinya kalau misalnya A dan B ini begini, terus B-nya saya tarik ke sana. Sebesar 1. Reaksi apa yang muncul? Jadi tumpuan B maju ke kanan sebesar 1. Reaksi apa yang muncul di A dan B? Ayo. Reaksi apa yang muncul? Ya, horizontalnya jadi nggak nol. Horizontal, ya nggak nol, artinya ada reaksi horizontal. Nanti harusnya nol. Gitu. Jadi ada reaksi horizontal di sini dan di sini, gitulah. Arahnya kemana? Sebelum besarnya dulu. Kalau Anda perhatikan gambar-gambar ini, kalau B-nya pergi ke sana, reaksi di B arahnya kemana? Ke kanan. Kanan, Pak. RB-nya ke kanan. Jadi ini ke sana. Kalau RB-nya ke kanan, RA-nya ke kiri ya. Kan harus seimbang ya. Begini. Ya, sekarang tinggal besarnya. Berapa besarnya ini? Berapa besarnya? Kalau batang ini panjangnya L terus bertambah panjang sebesar 1, ini gayanya harus berapa nih? Ayo, aksial masih ingat formulanya? Kan delta sama dengan N L per EA, gitu ya. Jadi kalau deltanya sama dengan 1, N-nya harus berapa? Ya harus inilah ya, harus kebalikannya L per EA ini supaya hasilnya 1 ya. Jadi ini ada EA per L dan EA per L di sini. Ya. Nah, kalau yang berpindahnya ujung A, A tadinya di sini, terus pindah ke depan sebesar 1. Reaksinya, ya dengan cara yang sama mestinya, ini reaksinya sekarang ke kanan, EA per L. Dan yang ini ke kiri, EA per L. Ya. Jadi semua perpindahan sudah kita perhitungkan nih. Kondisinya dari balok yang dijepit di kedua ujungnya ini. Ujung B bisa pindah vertikal, pindah horizontal, dan berputar. Ya, semua satu-satuan dulu. Ya. Kalau ternyata angkanya lain, tinggal diganti. Semua reaksinya tinggal dikalikan saja. Kalau ininya ternyata 3 mili, ya dan semua satuannya dalam meter, berarti semua dikalikan 0,003 misalnya. A juga begitu, boleh berpindah vertikal satu satuan, berpindah horizontal satu satuan, dan berputar satu satuan. Jadi 6 kondisi ini bersama dengan balok jepit-jepit yang diberi beban, itu semua menjadi modal kita untuk metode kekakuan yang berikutnya di bab setelah ini.